Diperkenalkan Ulun Mbak Dayah di sini selaku untuk moderator pada acara sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain wa man tabi'a ila yaumiddin amma ba'du. Ahlan wa sahlan, ulun ucapkan untuk Keep Sister semua, semoga kelak kita saling bersaksi bahwa kita berjamaah menuntut ilmu untuk meraih ridha Allah semata. Dan untuk berikutnya, mari bersama-sama kita persilahkan kepada Bunda Adel untuk membaca tilawah Al-Quran kepada Bunda Adel. Tafadhol masykur. Jazakallahu khair Mbak Dayah. Bentar ya. Ini ada gangguan di laptop, malah keluar kamarnya. Sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum bashar tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahzuruhunna fil madha'i
fil madhaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliman khabira. Laki-laki atau suami itu perlindungannya bagi perempuan, karena Allah telah melibatkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzul, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggallah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci yang insya Allah semakin menunjukkan kita bahwa Allah sangat memuliakan muslimah. Dan semoga Allah memberkahi Bunda Adel yang membacakan dan kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya ada tayangan spesial dari Adminah kepada Keep Sister semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok baru pulang jam segini? Tadi di kantor banyak banget kerjaan. Terus aku juga disuruh lembur lagi. Lembur kok tiap hari. Kerjaan banyak, tapi duit nggak banyak-banyak. Kamu main kali? Astagfirullahaladzim. Beneran yang akhir-akhir ini emang lagi banyak pekerjaan di kantor. Ini aku tadi disuruh lembur. Mana buktinya kalau kamu lembur? Coba aku lihat. Aduh, lapar banget ya. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Emang Ayah nggak masak? Enggak, aku capek habis perawatan. Mana makan sendiri. Aku lapar banget tau yang. Dari pagi belum makan. Ya kenapa nggak beli sih di jalan? Ya aku kira kan Ayah masak di rumah. Ah, kamu nggak usah ribet deh. Udah sana beli aja nih. Mau nih. Ayah mau beli juga nggak? Ya iyalah, emang kamu doang yang mau makan. Udah, aku beli dulu ya. Penuhi hati, sadar itu yang terselip, memaksa rasa melampaui.
Ini ayamnya udah siap nih. Yuk makan dulu yuk. Aku makan duluan ya. Yang. Aku udah lapar banget soalnya dari pagi belum makan. Saya yakin pasti kembali terukir di dalam hati. Saya janji sumpah setia. Saya berdoa semoga dewa jaga dia. Seiring jarak seakan lakukan, sayangnya jadi terusik kau ragukan. Jaga cinta walaupun tak bisa Bismillah. jauh. Yakin sayang jadi yang sama. Penuhi hati sederet duka yang terselip, memaksa rasa melampaui jarak hari, sembari rindu merajai. Karena cinta tak bisa hilang, sabar dengan asa, tunggu mau bilang. Biar kau jauh, satra main silang. Cinta buat kodong tak bisa tilang. Sebab saya janji menanti hingga kau sudah di sisi. Harap terus mengalir dan membasahi. Rindu sabar syair untuk lepaskan sedih. Sambil sabar nanti. Emang aku mana? Nih yang. Oh, kok ayamnya paha sih? Emang maunya apa? Ya, aku kan gak suka paha, aku sukanya dada. Yang tadi nggak bilang. Ya kamu harusnya tahu dong. Yang Kamu gak mau makan? mau bajir ya. Enggak ah. Sayang kalau udah makan. Enggak. Yaudah. Aku suapin ya. Ya. Ah, gak mau ah. Yang. Yuk makan dulu yuk. Enggak, udah sana jangan ganggu deh. Apa mau aku beliin lagi yang baru? Enggak ah, pergi-pergi ah. Yang gangguin kenapa sih? Terang sakit perut loh. Ah, pergi deh. Kamu itu kerjanya main HP aja. Udah ninggalin istri seharian, nyampe rumah main HP. Bukannya bantuin istrinya, nyuci piring kek, nyapu kek, ngepel kek, cuci baju kek. Capek tau nggak aku? Bukannya bantuin istrinya, HP aja. Ih. Penuhi hati Ya, dari video tadi sungguh
Sungguh miris begitu. Suami yang harusnya memimpin istrinya, ini seperti suami yang dijadikan yang disuruh-suruh oleh istrinya dari video tadi. Mungkin video tadi bisa menggambarkan sedikit fakta yang terjadi di masyarakat hari ini, bahwa terjadi krisis kepemimpinan di rumah tangga. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita pemateri sore hari ini. Assalamualaikum Ustazah Mutiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran. Apa kabarnya Ustazah sore hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung saja kita masuki acara inti, yakni penyampaian materi oleh Ustazah Mutiah. Beliau adalah mubalighah Kota Banjarbaru dan praktisi pendidikan. Beliau akrab disapa Ustazah Muti. Sebelum kita ke acara inti, mari bersama kita lihat dulu profil beliau. Kepada operator bisa ditampilkan nih profil beliau, atau ulun bacakan saja nih. Nama lengkap beliau Mutiah Winarti, OAM. OAM, suami beliau adalah Dr. Mawardi SPMSC. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 1 April tahun 1971. Beliau berdomisili di Loktabat Utara Banjarbaru. Beliau adalah Umun Warobatul Bait, dikaruniai 1 putra dan 1 putri. Beliau juga pengasuh Ma'had Ar-Rahman Banjarbaru, dan beliau juga pengemban dakwah Islam Kafah. Masya Allah, banyak sekali aktivitas beliau. Dan moto beliau adalah terus berjuang meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut profil dari pemateri pada sore hari ini. Untuk sesi berikutnya, ulun persilahkan kepada pemateri kita sore hari ini, kepada Ustazah Mutiah. Tafadhol mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakillah khairan katsir kepada Mbak Nur Hidayah ya, yang Masya Allah hari ini menjadi moderator kita, dan ahlan wa sahlan kepada umi-umi yang salihah, yang Masya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi pengiring dan penggandeng ya anak-anak kita yang kelak akan membawa peradaban Islam gemilang nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi ahdihi wa na'udzu billahi min shururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Sadaqallahul Azim. Al-ayat Quran Surat An-Nisa ayat 34. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Bersyukur sekali, alhamdulillah, Ana bisa bertemu ya dengan saudara-saudara Ummahat yang Masya Allah ya, kita berkumpul dalam komunitas Ibu Peradaban, mulai dari Tenggarong ada juga ya, sampai ke Banjarbaru gitu ya, Masya Allah. Ada yang dari Sulawesi, ya Allah ya Karim gitu ya. Bismillah gitu ya, kita berada di majelis ilmu ini dan kita harus yakin saat ini malaikat sedang mengepakkan sayap ya untuk memohonkan ampun kepada kita yang ada di dalam majelis ini. Kali saja kita banyak lalai, bisa sebagai seorang istri, bisa jadi mungkin karena kelalaian kita sebagai seorang ibu, maka insya Allah di hari ini mudah-mudahan Allah akan memberikan kesempatan para malaikat untuk memohonkan ampun kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang selalu istiqomah memperjuangkan Islam hingga yaumil qiyamah nantinya. Ibunda yang dirahmati Allah, ummahatul muslimin ya, ummahat yang insya Allah Allah berikan keberkahan ya. Izinkan Ana untuk menyampaikan sebagai pembuka diskusi kita dan mengapa kita harus berbicara ya terkait dengan mengembalikan kembali keqawaman suami gitu ya. Dan tadi juga kita baru melihat dan menyaksikan gitu ya tayangan video yang tadi selama video itu jalan ucapan istighfar terus astagfirullahaladzim gitu ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Semoga apa yang tadi kita lihat itu tidak terjadi dengan kita, dan tentunya kita menginginkan bukan saja tidak terjadi dengan kita, tetapi kita ingin ya para ibunda, para istri-istri yang soleha gitu ya, memiliki sebuah kesempatan oleh Allah untuk meraih surga dengan memiliki pemahaman bahwa seorang istri itu adalah dia bisa akan mendapatkan surga dari Allah atau mendapatkan neraka dari Allah, karena neraka dan surganya seorang istri itu adalah di tangan suami ya. Ukti fillah yang dirahmati Allah, izinkan Ana menyampaikan sedikit slide ya, Mbak Nurida ya. Sudah bentar ya. Ya. Sudah terlihat Mbak Nurida ya? Nggih, terlihat Ustaz. Ya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, umi-umi yang Masya Allah solih ya, solihah, yang mudah-mudahan di sini kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang istri. Dan alhamdulillah Ana insya Allah ya bulan Oktober nanti sudah mendampingi suami selama 25 tahun ya, Masya Allah gitu ya. Rasa tidak terasa gitu ya, waktu yang begitu lama, dan nanti kita akan bahas gitu kehidupan suami istri itu seperti apa di dalam Islam. Tema kita kali ini adalah mengembalikan ketaatan istri gitu ya. Untuk apa? Untuk mengembalikan keqawaman ya seorang suami di dalam rumah tangga. Jadi taatnya seorang istri itu tidak lain adalah ketika seorang istri yang memahami hakikat dirinya sebagai seorang istri yang dia harus menjadikan suaminya itu adalah sebagai qawam. Nah, bagaimana kondisi kita kali ini nanti kita akan bahas gitu ya, mengapa banyak sekali terjadi ya mungkin film yang tadi itu bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi mungkin banyak yang terjadi di rumah tangga kaum muslimin ya, dengan kondisi saat ini bisa jadi mungkin lebih parah dari itu gitu ya. Ibu-ibu dirahmati Allah,
kalau kita berbicara rumah tangga, ya, maka kita akan berbicara terkait bahwa rumah tangga itu ada ketika ada sesuatu aktivitas ibadah, ya, yang dinamakan pernikahan. Nah, sehingga di dalam Islam pernikahan itu adalah ibadah di sisi Allah. Ya, sholatnya orang yang menikah tidak sama dengan sholatnya orang yang tidak menikah, gitu ya. Ketika Allah memberikan pasangan hidup, maka pasangan hidup itu tidak lain adalah ketika dia menikah. Apa maksud dari pernikahan itu, ya? Pernikahan ini adalah buah dari penampakan keinginan menyukai lawan jenis. Dan menyukai lawan jenis ini berasal dari naluri yang ada pada diri manusia yang Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia itu berupa akal. Allah juga menciptakan manusia tokotul hayawiyah, ya, potensi hidup manusia itu, ya, kita memiliki akal. Allah juga ciptakan pada diri kita itu ada yang namanya hajatul udawiyah, kemudian ada yang dinamakan goroids, ya. Hajatul udawiyah, kita semua ketika lapar kita memerlukan makan, ketika kita haus kita juga memerlukan minum, ketika kita mungkin sedang tidak nyaman, ya, kita mungkin memerlukan tempat, ya, tempat di belakang untuk mengeluarkan atau membuang hajat kita. Itu adalah kebutuhan jasmani. Nah, Allah juga ciptakan pada diri kita berupa naluri-naluri. Nah, salah satu naluri yang ada pada diri manusia adalah gorizatun nau, gitu ya. Gorizatun nau yaitu naluri melestarikan jenis. Nah, bagaimana agar naluri melestarikan jenis ini, ya, yang ada pada diri manusia, ya, itu menjadi naluri yang kemudian diinginkan oleh Allah. Dan naluri melestarikan jenis ini salah satu penampakannya adalah menyukai lawan jenis. Nah, ketika seseorang menyukai lawan jenis, maka syariat Islam yang Allah turunkan kepada manusia lewat baginda Muhammad SAW itu mewajibkan memberikan syariat untuk memenuhinya, isba, ya, memenuhi dari gorizat tunau itu adalah dengan cara pernikahan. Sehingga bagi anak-anak remaja kita yang ketika muncul naluri menyukai lawan jenisnya, dipenuhinya dengan cara pacaran, berarti itu adalah sesuatu yang keluar dari syariat Islam. Nah, syariat Islam, pernikahan ini adalah sebuah ibadah. Nah, dikatakan juga bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang kuat. Kalau bahasa Al-Qurannya adalah mitsaqon golizah, ya. Apa itu mitsaqon golizah, gitu ya. Nah, Allah tidak menyebut. Nah, jadi dalam pernikahan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak menyebut pernikahan sebagai akad atau akdan. Tetapi pernikahan itu disebut Allah adalah sebagai mitsaq, ya, perjanjian. Ya, jadi mitsaq itu adalah perjanjian yang disifatkan sebagai perjanjian yang sangat kuat, ya, mitsaqon, ya, mitsaqon golizon. Jadi pernikahan itu bukan sebuah hanya sebatas akad, tetapi dia adalah lebih dari itu, adalah sebuah perjanjian yang kuat. Nah, dalam penggunaan kata mitsaqon goliza tersebut, ya, itu tidak pernah dipakai dalam bentuk kegiatan apapun selain pernikahan. Jadi kalimat atau kata mitsaqon golizon itu tidak pernah disebutkan dalam aktivitas atau amal apapun kecuali adalah pernikahan, ya. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti apa sih gambaran mitsaqon golizah itu? Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 21 dikatakan, ya, wa kaifa takhuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan, ya. Wa kaifa, dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan dari kamu. Jadi mitsaqon golizah ini tidak digunakan untuk aktivitas amal yang lain kecuali dalam sebuah pernikahan. Nah, di sini kemudian Ibnu Abbas, ya, Mujahid, kemudian Sa'id ibnu Jubair, bahwa yang dimaksud dengan mitsaqon golizon, beliau-beliau berpendapat yaitu perjanjian yang kuat,
adalah suatu akad pernikahan. Nah, kemudian juga Sufyan As-Tsauri, ya, beliau juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dari mitsaqun ghalidhon ini ialah memegang dengan cara yang patut atau melepaskan dengan cara yang baik. Nah, sehingga nanti dalam sebuah pernikahan dia mengambil seorang wanita kepada ayahnya dengan cara yang baik dan melepaskannya juga dengan cara yang baik. Itu yang dimaksud dengan mitsaqan ghalidhan. Ya. Selanjutnya, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau menurut pendapatnya Ibnu Katsir dalam menafsirkan lafaz mitsaqan ghalidhan, ya, hadis ini sahih dari Jabir dalam kitab Sahih Muslimnya mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud untuk dinikahinya, berarti laki-laki tersebut telah melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian atas nama Allah sebagaimana ia telah menghalalkan melalui kalimat Allah. Jadi ketika mengambil dari ayahnya kemudian dihalalkannya dengan kalimat Allah. Ya. Di sini selanjutnya nah, kita akan melihat, ya, di sini kita sudah membahas tentang pernikahan. Nah, bagaimana fakta kehidupan kita sekarang, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral, ya, bahkan disebutkan mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kuat. Tetapi pada faktanya di saat zaman kita yang tidak diatur dengan aturan Islam, yang mengambil aturan selain aturan Islam, kalau kita kenal adalah aturan kapitalis sekuler, ya. Kapitalis sekuler itu adalah memisahkan agama dari kehidupan, gitu ya. Agama hanya ada pada saat akad nikah, gitu ya. Agama hanya ada pada saat ketika kita mengurus perceraian. Agama hanya ada pada saat di bulan Ramadan saja. Agama hanya ada pada saat anak kita melahirkan, gitu. Tapi ketika selesai pernikahan, ya, suami istri tidak lagi menggunakan Islam dalam mengatur pernikahan tersebut. Begitu juga masyarakat kita tidak menggunakan Islam dalam menjaga pernikahan sebuah keluarga. Nah, ini data ini sangat miris sekali, ya. Ini datanya adalah udah di tahun 2014 malah, ya. Bahkan ternyata di sini, gitu ya, dicatat oleh Badan Peradilan Agama Badilak, ya, Mahkamah Agung MA telah merilis bahwa dalam rentang 4 tahun dari 2 juta pasangan yang mencatatkan perkawinannya, jadi hampir 300.000 atau sekitar 15%, ya, dari pernikahan tadi mengakhiri pernikahannya itu dengan ketukan palu hakim, artinya mengakhirinya dengan perceraian. Angka ini cukup besar, ya, karena 15% dari sebuah pernikahan mereka rata-rata itu yang istilahnya, ya, itu yang didaftar dalam Badan Peradilan Agama Badilak MA, ya. Nah, kemudian yang menjadi kagetnya kita adalah dari perceraian tersebut yang 15% dari pernikahan itu, 70%-nya, ya, cerai itu dilakukan oleh perempuan. Kalau kita kenal ketika perempuan minta untuk bercerai dari suami, ya, maka itu dikatakan adalah gugat cerai. Nah, selebihnya adalah si suami yang mentalak. Berarti 70% perceraian yang ada di ini, ya, di tahun 2014, ya, sekarang udah tahun 2021, mungkin dari data yang ada kalau di Kalimantan Selatan itu juga meningkat, ya, tingkat perceraian. Bahkan di Banjarbaru di Kalimantan Selatan itu tingkat perceraiannya itu meningkat, dan bahkan yang menggugat cerai itu adalah para istri, dan kebanyakan lagi adalah guru-guru yang PNS, gitu ya, dan pegawai-pegawai PNS. Nah, berarti kan ada apa, ya? Ada apa gitu, kok banyak sekali orang yang mau minta cerai, khususnya adalah gugat cerai tadi. Nah, kemudian di sini juga ada, ya, bahkan di sini ada faktanya, kebanyakan alasan pihak istri katanya menggugat cerai itu lantaran banyak mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Begitu juga, ya, menurut Badan Peradilan Agama ada 5 faktor yang tertinggi yang penyebab perceraian. Ya, tidak adanya keharmonisan tadi, ya, sekian kasus, tidak ada tanggung jawab dari
suami kepada istrinya ya. Kemudian problem ekonomi itu juga menjadi pemicu ya. Kemudian gangguan pihak ketiga. Wah, ini ada kalau bahasa kita tuh adalah ini ya. Pihak ketiga itu adalah bisa wanita lain, bisa juga laki-laki lain ya. Kemudian ada kecemburuan gitu. Cemburu misalnya ya, suaminya punya pekerjaan, tiba-tiba dengan sistem sekarang, sekretarisnya ini perempuan kemana-mana diajak. Wah, itu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suami di luar rumah, sehingga memunculkan kecemburuan dari seorang istri. Nah, ini ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah, belum lagi kemudian di tengah-tengah kita dengan sistem yang saat ini, yaitu sistem kapitalis sekuler ya, yang mereka mengusung kebebasan ya, maka banyak sekali gitu ya diserang ya, rumah tangga kaum muslimin itu diserang dengan ide-ide feminisme ya. Bahkan para pengusung feminisme yang mereka intinya adalah mau memperjuangkan kesetaraan gender, mau memperjuangkan agar wanita ini punya peran yang sama dengan laki-laki. Nah, sehingga para feminisme mengatakan bahwa budaya patriarki yang mengedepankan laki-laki gitu ya, tidak seimbangnya peran laki-laki dan perempuan, itu adalah sumber dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Artinya patriarki ini adalah kok apa-apa laki-laki sih gitu ya. Kok perempuan keluar rumah harus izin suami sih? Nah, itu seperti itu. Nah, adanya bentuk ketidakadilan perempuan menurut mereka ini terjadi karena kondisi masyarakat di banyak negara baik di aspek domestik maupun publik menjadikan laki-laki sebagai pusat segala kegiatan. Jadi mereka menggugat seperti itu, semua apa-apa laki-laki, kita perempuan kok didiskriminasikan dan sebagainya gitu. Nah, ya. Kemudian ide-ide feminisme di tengah-tengah masyarakat juga mencuat ya, bahkan mungkin ibu-ibu pernah ya ada orang tua yang mengatakan kamu harus kerja, nanti gimana kalau suami mau mencerai kamu, kamu nggak punya pekerjaan. Nah, Masya Allah gitu ya. Ini yang kemudian menjadi sebuah pemahaman di tengah-tengah masyarakat gitu ya, seolah-olah kalau kita tidak bekerja, maka nanti kalau suami kita bercerai, jadi kan mikirnya nih, mikir yang jelek aja gitu ya. Kita harus siap-siap dulu nih gitu. Nah, ini yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga secara spesifik, banyak para penggiat-penggiat ya, penggiat feminisme ya yang mereka memperjuangkan kesetaraan gender, mereka menjadikan dalil-dalil Al-Quran itu mereka obok-obok, mereka kutak-katik. Agar apa? Agar mereka mengajak para perempuan untuk meminta setara dengan laki-laki. Mereka tidak ingin laki-laki itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga ya. Kasusnya seperti tadi ya, tayangan tadi, Masya Allah, si suaminya sudah membelikan makanan, bahkan si suaminya sebagai koam itu dibentak-bentak, kemudian tugas istrinya diambil alih, bisa jadi karena mungkin gaji si istri itu lebih banyak dibandingkan suami, sehingga ada sebuah pernyataan gitu ya oleh orang-orang feminisme, mereka memperjuangkan siapa yang menjadi kepala negara lagi ya, mohon maaf, kepala keluarga. Ternyata mereka mengatakan yang menjadi kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga adalah ketika di antara suami istri itu yang paling banyak mendapatkan gaji atau mendapatkan nilai ekonomi yang tertinggi. Nah, ini kan sudah mulai kemudian menggeser syariat Islam dalam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan. Nah, para feminisme secara spesifik mereka menggugat. Jadi kata mereka, ya terdapat dalil baik di Al-Quran maupun di Al-Hadis ya, menurut kaum feminisme itu syarat dengan pandangan bias terhadap perempuan, seolah-olah tuh perempuan menurut mereka itu dimarginalkan, dipinggirkan gitu ya. Nah, sehingga di sini
pandangan tersebut ya itu dikenal dengan dalil misoginis. Jadi artinya mereka memandang bahwa perempuan itu selalu dinomorduakan, kok apa-apa laki-laki dan sebagainya. Mereka menggugat Quran surat An-Nisa ayat 43 tadi, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya. Nah, ada seorang tokoh yang feminisme yang terkenal yaitu Fatima Mernissi, ya. Beliau menegaskan bahwa kedua ayat tersebut, ya, ini ayat yang satunya tadi juga terkait dengan keqawaman, ya, seorang laki-laki kepada istrinya, gitu ya. Jadi ayat ini telah memetakan divisi kerja antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, katanya. Kaum perempuan ditempatkan pada sektor yang lebih aman dan tertutup di dalam rumah, gitu ya, yakni wilayah domestik. Sedangkan kaum laki-laki bebas tuh mencari nafkah dimanapun berada, dia bebas, nggak perlu izin istri, ya. Maka itu adalah laki-laki di wilayah publik. Ini menurut beliau, ya. Dengan kata lain, ya, Fatima Mernissi mengatakan perempuan secara tidak langsung bertugas menjadi agen seksual dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Nah, jadi bahkan juga beberapa tahun yang lalu kita mengenal Fatima Mernissi juga ingin mendobrak tentang kepemimpinan dalam sholat. Masya Allah, ya, kepemimpinan dalam sholat, dan beliau pernah memimpin sholat berjamaah yang makmumnya itu laki-laki dan makmumnya itu perempuan. Dan beliau ingin menunjukkan gitu bahwa bisa dong ketika perempuan punya kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik, boleh dong kita menjadi seorang pemimpin sholat. Nah, sampai seperti itu gitu, ya. Nah, pendapat kaum feminis juga sama gitu ya. Kaum feminis memandang bahwa paham yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga itu tidak sejalan menurut mereka. Bahkan kata mereka itu bertentangan dengan ide feminisme, ya, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial. Jadi mereka itu menggugat hukum tentang qawamnya suami dalam rumah tangga. Mereka juga menggugat bagaimana keharusan istri minta izin suami ketika bepergian dan sebagainya. Dan mereka menganggap bahwa tugas domestik, ya, menurut mereka adalah tugas yang tidak penting, dan tugas domestik yang diperintahkan Allah kepada para perempuan itu adalah dianggap sebagai merendahkan perempuan. Nah, dan orang-orang atau para ibu, para wanita yang kemudian dia tidak mengenal Islam secara kafah, mereka akan bilang, iya ya, benar juga ya, kok kita. Nah, jadi kalau sudah berbicara masalah logika, maka itu yang akan membahayakan kita, bahkan membahayakan seorang istri yang dia berfungsi sebagai warabatul bait di dalam Islam. Nah, ini banyak sekali, ya. Setiap muslim tidak boleh mengambil. Jadi intinya kita tidak boleh mengambil ide feminisme ini, ibu-ibu. Kenapa? Ini sangat berbahaya. Karena ide feminisme, ide kesetaraan gender, inilah yang sesungguhnya menjadi akibat banyaknya perceraian dalam rumah tangga. Ide feminisme inilah yang kemudian menjadikan, ya, fungsi keluarga itu menjadi rusak. Ya, ide feminisme inilah yang lahir dari ideologi kapitalis sekuler ini yang akan memporak-porandakan hukum-hukum Islam. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka ingin, gitu ya, ide kapitalis sekuler yang mereka emban itu merasuk ke dalam benak-benak kaum muslimin, khususnya ibu-ibu. Nah, mereka juga menganggap bahwa potensi seorang wanita itu adalah ketika mereka memiliki sebuah nilai ekonomi, gitu ya. Bagi ibu-ibu yang tidak memiliki nilai ekonomi itu dianggap tidak produktif. Nah, ini adalah sangat berbahaya, ya. Dan tidak sampai di situ, ya. Mereka sebelum ini mereka juga melakukan konferensi-konferensi yang didukung oleh PBB dan yang dikenal dengan konferensi CEDAW. Dan konferensi CEDAW ini mengusung ide feminisme, ya, agar perempuan memiliki kiprah. Nah, dalam hal ini mereka sudah masuk ke ranah nas-nas Al-Quran yang ingin menggugat terkait dengan keqawaman seorang laki-laki. Secara kasat mata sesungguhnya ide ini hampir berhasil, ya, sudah berhasil mereka jajakan, mereka jual, ya, di tengah-tengah kaum muslimin yang saat ini menggunakan sistem aturan kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Nah, ya, ibu-ibu dirahmati Allah, ya,
sudah saatnya kita sadar gitu ya. Kenapa? Karena Islam tidak pernah melarang seorang wanita itu keluar rumah. Ya, bahkan bekerja atau aktivitas di luar rumah selama terpenuhi ketentuan-ketentuan secara syariat Islam, dia mendapatkan izin dari suami, kemudian dia tidak berkholwat, dia juga tidak melalaikan kewajiban dia sebagai seorang ummu wa rabbatul bait atau sebagai peran utamanya dia yaitu sebagai ibu dan pengelola rumah tangga suaminya, dia keluar tidak tabarut, maka boleh-boleh saja ya seorang istri untuk bekerja keluar rumah selama ada izin suaminya. Nah, kita akan lihat kenapa syariat Islam itu memiliki sebuah perangkat yang sangat sempurna dalam membuat menempatkan tugas wanita dan laki-laki gitu ya. Dan kita harus sadar akidah Islam kita lah yang kemudian harus memiliki keyakinan bahwa ya hanya Islamlah yang mampu membuat wanita itu mulia. Nah ya, kita akan lihat seperti apa ya tugas atau kehidupan pernikahan di dalam Islam. Di awal kita sudah bahas ibu-ibu dirahmati Allah, kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang memberikan ketenangan ya sehingga terjalin persahabatan yang penuh kebahagiaan dan ketentraman antara pasangan suami dan istri. Kalau boleh mengambil dalam kitab Nizamul Ijtimai dikatakan hubungan rumah tangga pernikahan antara suami dan istri itu adalah hubungan sohbah, hubungan persahabatan ya. Hubungan persahabatan di mana si suami tidak mungkin dan tidak sedih ketika melihat istrinya susah. Si istri juga sedih ketika melihat si suaminya susah. Istri kemudian mendukung suami dalam melakukan ketaatan dan suami mendidik istrinya agar istrinya menjadi seorang wanita salihah. Nah, dari Ibnu Abbas dikatakan hak istri adalah persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami terhadapnya ketimbang dengan kewajibannya berupa ketaatan kepada suaminya. Jadi istri memiliki hak untuk mendapatkan sahabat. Siapa sahabat istri adalah suami. Nah, itu di dalam Islam. Jadi tidak akan pernah mungkin ya terjadi sebuah kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan ketika si suami paham tentang tugas dia sebagai seorang suami dan istri juga paham terhadap tugas dia sebagai seorang istri. Nah, di dalam Islam ya, hak dan kewajiban suami, Allah telah memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suami. Ya, siapa yang memerintahkan ini? Yang memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suami itu bukan orang lain, tetapi zat yang menciptakan manusia. Sehingga zat yang menciptakan manusia pasti tahu tentang ya kemampuan yang diciptakannya, baik berupa laki-laki maupun perempuan. Nah, sehingga Allah memerintahkan kepada istri agar mentaati suaminya dan memenuhi hak-hak suaminya, yaitu dengan cara dia sebagai ummu wa rabbatul bait. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya menjanjikan peluang yang sangat luar biasa, peluang yang sangat besar, yaitu seorang istri yang dia mentaati suaminya dan seorang istri yang menjaga kehormatannya, dia akan masuk surga lewat pintu mana saja. Kalau kita lihat ya di dalam hadis ini dikatakan, mohon maaf nih umur sudah 50 tahun sehingga matanya ini sudah mulai berkurang ya. Idza salat mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati si'ti. Jadi di situ ada kalimat abwab. Abwab di sini artinya apa? Dia, Masya Allah ya, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari abwab, ya, dari pintu yang mana saja. Jadi abwabun itu adalah jamak dari babun, ya. Jadi dari pintu yang mana saja, artinya dari banyak pintu. Jadi, Masya Allah gitu ya, Islam menempatkan seorang istri begitu mulia. Nah, apa saja yang kemudian amalan membawa para istri itu masuk ke dalam surganya Allah? Ya, Allah memerintahkan seorang istri berbakti kepada suaminya.
Kemudian sebagai warabatul bait, dia juga diperintahkan untuk menjaga dan merawat rumah dan anak-anaknya, menjaga kehormatan dan harta benda suaminya, tidak mengizinkan memasuki rumah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh suaminya, tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya, berpenampilan menarik dan berdandan yang cantik di hadapan suami. Nah, Ibu dirahmati Allah ya. Pada kondisi saat ini gitu ya, kita lihat para istri-istri kadang terbalik nih ya. Ketika mau kondangan gitu ya, Masya Allah ya, di depan cermin itu mungkin hampir 1 jam mencari pakaian-pakaian yang yang paling baik gitu. Tapi bagaimana ketika kita berada di dalam rumah? Padahal perintah untuk berpenampilan menarik, berdandan dan cantik di hadapan suami itu adalah perintah Allah. Ya. Nah ini yang kemudian ya orang-orang yang kemudian merusak tatanan kehidupan seorang istri, di mana seorang istri dieksploitasi gitu ya, para perempuan dieksploitasi seolah-olah ketika wanita keluar rumah dan mereka menggunakan pakaian yang menarik, dan biasanya di negeri kapitalis dengan sistem kapitalis seperti ini ya, para wanita berdandan itu bukan untuk suami gitu, dan ini sangat miris ya. Bahkan ada sebuah celutukan nih ibu-ibu gitu ya, kok kenapa Umi kok pakaiannya tadi waktu Abi berangkat Umi pakai daster gitu. Kok sekarang masih pakai daster? Iya, Bi. Iki ISIS loh. Ini enak iki gitu ya. Ini baju kerajaan, kebesaran maksudnya gitu ya. Nah, Masya Allah gitu ya. Kasihan suami gitu ya. Nah, selanjutnya ya masih ada waktu ya insya Allah. Bagaimana peran suami di dalam Islam? Ya, suami di sini dikatakan dalam Quran surat An-Nisa yang tadi dibacakan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah qawam. Ya, qawamuna. Di situ ada jamak muzakkar salim, artinya qawam pemimpin bagi siapa? Ala nisa, ya. Para wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan, ya. Bima faddalallah, fadil ya, fadolla itu adalah melebihkan sebagian ba'duhum sebagian dari laki-laki ya, di situ ada hum berarti sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain, ala ba'din ya. Kemudian siapa ala ba'din di sini, yaitu wanita. Wa bima anfaqu, dan karena mereka anfaqu di situ juga bentuknya jamak ya, untuk laki-laki, karena mereka siapa yang menginfakkan, yaitu laki-laki tadi, sebagian dari harta mereka. Nah ini ya penjelasan dari Quran surat An-Nisa ayat 34. Nah di dalam ayat ini Allah Allah mengawalinya dengan kata ar-rijal, ya, tanpa didahului dengan kalimat apapun. Nah di sini bisa dibaca ya, makna ar-rijal ya menunjukkan kepada sifat kelaki-lakian. Nah, jadi ar-rijal itu kan laki-laki ya. Dan perannya dia sebagai seorang laki-laki. Sehingga di sini ar-rijalu qawam. Laki-laki adalah qawam atas nisa. Nah, jika konotasinya adalah gender, ya artinya tadi ya laki-laki dan wanita, maka lafaznya yang digunakan itu bukan ar-rijal tapi zukuru. Nah, ini penjelasan di dalam tafsir ayat ini. Kemudian, nah di ayat ini Allah juga mengawalinya tadi ya sudah dijelaskan. Dan yang kedua, asal lafaz qawamuna adalah ya koma yakumu ya qaimun gitu ya. Jadi dia tegak ya, sifatnya mubalaghah dari kata qaimun artinya qawam. Di mana arti qawamun itu adalah disandingkan dengan ala bukan dengan fi. Nah, apa penjelasannya? Penggunaan kata ala di sini menunjukkan maknanya adalah riayah ala nisa. Artinya laki-laki itu meriayah nisa gitu. Artinya riayah yang luar biasa. Dan
makna ala ini juga menunjukkan penjagaan yang luar biasa. Si istri melakukan kesalahan, maka dosanya ke suami, ya kan? Si istri kemudian melakukan kemaksiatan, selain si istri itu berbuat maksiat, juga dosanya kepada suami. Nanti suami akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu juga ketika si istri membuka aurat, ya maka si suami pun juga akan mendapatkan dosa. Nah, itu yang dinamakan menunjukkan penjagaan luar biasa, mengurusinya, meluruskan, mengarahkan, mendidik, dan mentakdib, serta menetapkan visi dan misi rumah tangga. Besar sekali tugas seorang laki-laki, Ibu dirahmati Allah. Ya. Sedikit lagi, kemudian makna qawam di sini para ulama tafsir ketika memaknai kata qawamuna, ya diantaranya adalah dia yang mengurusi rumah tangga, mengurusi istrinya, dia juga yang menangani segala urusan dan kebutuhan, dia juga yang menjaga keluarga agar keluarga itu bisa makan, bisa terjaga, tidak terkena panas, bisa terjaga kesehatannya, dan dia juga sebagai seorang pendidik, ya. Selanjutnya Ibu dirahmati Allah, dalam pandangan Islam bahwa kalau misalnya para feminis ingin menggugat nih, ya, kok perempuan itu dimarginalkan sih, kok perempuan itu terlihat rendah sih posisinya di hadapan laki-laki gitu ya. Maka Islam tidak seperti itu gitu ya. Padahal Islam itu menyatakan bahwa kemuliaan adalah milik laki-laki dan perempuan. Di sini ada kata-kata ya bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia bukan si suami menjadi seorang qawam, yang paling mulia bukan seorang istri, tetapi di antara keduanya yang paling bertakwa itulah yang kemudian paling mulia di sisi Allah dengan tugasnya masing-masing. Ya, selanjutnya dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan dilihat secara proporsional, tidak secara subjektif atau asumtif, sebagaimana pandangan para feminis. Nah, Allah telah mengatur kehidupan manusia, dan Allah telah adil dalam menciptakan manusia. Kadangkala Allah memberikan khitab ya atau seruan kewajiban untuk umum, ya, untuk laki-laki dan perempuan, perintah sholat, perintah zakat, ya, kemudian perintah pergi haji, perintah berdakwah, itu umum, ya. Tetapi kadangkala Allah memberikan khitab, ya, berupa kewajiban hanya untuk laki-laki saja. Tadi seorang laki-laki berkewajiban mencari nafkah, dia menjadi seorang qawam bagi istrinya, gitu kan ya. Dan kadangkala Allah memberikan khitab atau seruan berupa perintah, kewajiban hanya untuk istri. Ya, istri diwajibkan untuk menjadi seorang istri yang salihah. Kemudian istri juga diwajibkan untuk menjadi ummu warobatul bait. Seorang istri wajib menjaga anak-anaknya, menjaga kehamilannya, gitu ya. Nah, itu adalah semua yang memberikan perintah itu adalah Allah, dan Allah Maha tahu apa yang diberikan kepada hambanya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir ya 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan pernah ya membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah ya ketika memerintahkan istri sebagai seorang ummu warobatul bait, Allah pasti tahu dia akan sanggup ya menjalankan peran dia sebagai seorang istri. Nah, ini ya tentang tadi ya kekhususan aktivitas perempuan dan laki-laki berdasarkan sifat dan tabiatnya. Kenapa perempuan tidak diperintahkan untuk mencari maisha ya? Karena Allah mengetahui kapasitas seorang perempuan itu, dia harus mendapatkan nafkah dari suaminya ya. Selanjutnya kesimpulan, sistem kehidupan Islam yang sempurnalah yang nanti akan terwujud bila kita menerapkan Islam secara kafah ya dalam naungan khilafah Islamiyah. Kenapa khilafah Islamiyah gitu? Karena khilafah Islamiyah lah yang akan menjamin kemuliaan seorang istri. Karena di dalam Islam yang kafah itulah nanti khalifah yang akan mendidik para suami untuk menjadi qawam.
Ya, dan disitulah akan terjalin kehidupan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, ya. Dan tidak ada tidak ada ide-ide yang bertentangan dengan Islam itu masuk di tengah-tengah peradaban Islam. Nah, kemudian rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan terwujud bila masyarakat dan negara menerapkan Islam secara utuh. Kenapa? Karena masyarakat nanti akan mencontohkan bagaimana seorang istri ya taat kepada suaminya, bagaimana suami memperlakukan istri itu dengan ma'ruf, kemudian ketaatan seorang istri kepada suami adalah ketaatan dengan penuh keikhlasan, dan mereka berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat ya, untuk meraih keridhaan Allah agar rumah tangga yang mereka dapatkan nanti adalah rumah tangga yang akan menghasilkan sakinah mawaddah warahmah yang akan mengantarkan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun yang kelak dia akan memiliki sebuah peran di masyarakat dalam membangun peradaban Islam ini gitu ya. Mungkin demikian sehingga sudah saatnya kita berjuang untuk terus mempelajari Islam, untuk terus menyampaikan kepada umat gitu bahwa Islam sangat memuliakan wanita. Kenapa Islam dijaga? Karena Islam menempatkan wanita itu adalah mulia dan dia penjaganya adalah laki-laki atau suami sebagai qawam. Dan ketika seorang istri menempatkan suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan dia taat, maka insya Allah dia akan menjadi istri yang solihah yang didamba oleh para bidadari surga. Sehingga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 dikatakan siapa gitu ya, semangat kita adalah semangat untuk meraih ridha Allah. Kalau orang-orang feminisme itu kan semangatnya adalah semangat memisahkan agama dari kehidupan. Tetapi kalau Islam kan tidak ya. Di sini dikatakan fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita yang solihat itu adalah wanita yang taat, kemudian yang dia menjaga kehormatan saat di mana suaminya tidak ada. Nah, Masya Allah ya, mungkin itu dulu ya Mbak Nur Hidayah untuk apa sih ya, sebagai bahan untuk kita diskusi ya, mudah-mudahan insya Allah diskusi kita akan menjadi diskusi yang insya Allah membawa kebaikan kepada kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang luar biasa pada sore hari ini dengan pemateri yang juga luar biasa. Masya Allah, syukran wa jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Mutia. Jadi di dalam sebuah hubungan suami istri, dari sedikit yang ulun tangkap dari beliau tadi, bahwa hubungan antara suami istri adalah hubungan persahabatan. Nah, yang dimana di antara keduanya sudah ada sudah proporsional. Suara Mbak Nur Hidayah kurang ini ya, kurang nyaring ya, sampai ke ya mungkin itu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ulun bacakan gih. Izin bertanya Ustazah, sampai sebatas apa ketaatan istri kepada suami? Mohon pencerahannya. Ada beberapa Ustazah. Di Zoom, di chat Zoom juga ada. Ini kita kumpulkan dulu atau ulun bacakan saja satu persatu nih. Oke, mungkin 3 pertanyaan dulu ya Mbak Hidayah. Oke, Ustazah. Untuk yang di Zoom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, misalnya apabila seorang istri bekerja sebagai TKW di luar negeri untuk mencari nafkah, sedangkan si suaminya tetap tinggal di rumah mengurus dan mendidik anak-anaknya. Pertanyaan Ana, apakah hal tersebut bertentangan dengan qawam seorang suami dalam berumah tangga? Ini ulun jadi ingat sinetron Dunia Terbalik ya. Jadi istrinya yang bekerja, suaminya di rumah mengurus anak-anaknya.
Jadi yang membersihkan rumah, masak-masak adalah istrinya. Jadi ulun lanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana menyampaikan kepada para suami agar suami juga mengetahui bahwa dalam Islam posisi suami adalah sebagai qawam. Hubungan di dalam rumah tangga adalah sahabat, karena sekarang tidak sedikit suami yang tidak paham fungsi dan bentuk relasi suami istri dalam rumah tangga. Itu 3 pertanyaan untuk sore hari ini di sesi pertama, Ustazah. Ulun persilahkan kepada Ustazah Mutia untuk menjawab pertanyaannya. Iya, syukron kasir, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebatas apa ketaatan seorang istri kepada suaminya, ya? Ketaatan seorang istri kepada suaminya itu adalah sebatas apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Selama si suami itu tidak menyuruh si istri itu berbuat maksiat. Bahkan panggilan suami itu adalah panggilan fardu ain, ya. Di dalam Islam ibadah yang kita pahami itu tidak hanya kita mengenal ibadah mahdhah saja, ya. Kalau di dalam definisi Islam itu kan adalah al-Islamu dinu anzalallah ya, yang datang dari Allah, ya, kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li tanzimi alaqati min khaliqi. Jadi hubungan manusia, ya. Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk litanzim, untuk mengatur hubungan manusia dengan Robnya. Ya, ibadah mahdhah gitu ya, kita sholat, zakat, puasa ketika kita melakukan maka itu dikatakan ibadah. Nah, apakah ibadah cuma sampai sebatas itu? Ternyata tidak. Ibadah itu juga adalah litanzimi alaqati binafsihi, yaitu adalah hukum-hukum syariat-syariat yang terkait dengan diri kita sendiri. Kita berpakaian, itu juga ibadah. Ketika seorang istri keluar rumah gitu ya, menutupkan aurat dengan penutup aurat yang syar'i, yaitu dengan menggunakan khimar, menggunakan jilbab, dan di dalamnya ada saubun, yaitu pakaian yang biasa dipakai di dalam rumahnya gitu ya, maka dia telah melaksanakan aktivitas ibadah. Sepanjang perjalanan dia keluar rumah, dia menutup aurat, maka disitulah dicatat oleh malaikat sebagai ibadah. Begitu juga gitu ya, ketika dia berinteraksi dengan suaminya dan dia paham bahwa taat kepada suami itu adalah suatu kewajiban gitu, maka itu adalah bernilai ibadah. Bahkan tersenyumnya seorang istri itu juga ibadah gitu ya. Tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah gitu. Apalagi kepada suaminya gitu. Maka istri yang solihah itu adalah istri yang kemudian ketika suaminya ada, dia menyenangkan gitu. Tapi usahanya gimana nih istri, suami anak itu marah-marah terus gitu. Nah, disinilah kemudian ujian ya, ujian bagi kita gitu kan ya. Nah, taatnya adalah ketika si suami kita menyuruh kita berbuat maksiat, maka kita tidak taat. Tapi selama suami kita menyuruh kepada kebaikan, walaupun menyuruh kepada kemubahan, maka kita harus taat. Biasanya kalau anak ceramah itu, anak selalu bilang gini, para istri sekarang itu kan seperti ini ya, yang tidak memahami bahwa ternyata panggilan suami itu adalah sebuah ibadah dan itu adalah pahala yang luar biasa. Yang pasti ketika suami memanggil, yang harus datang kan istrinya. Dan panggilan itu tidak boleh diwakili ya. Umi, mau nggak diwakili dengan tiba-tiba suaminya manggil Umi gitu, yang datang istri orang lain, kan nggak boleh, kan itu adalah fardu ain bagi kita gitu kan, bukan fardu ain bagi suami orang, istri orang kan gitu. Dan bahkan ketika panggilan si suami itu adalah suatu perkara yang wajib gitu ya, para istri sekarang itu di zaman kapitalis seperti ini yang kemudian sudah masuk ide-ide feminisme, ngapain sih
bikinin teh suami, ngapain sih bikinin kopi si suami gitu ya. Sehingga akhirnya jawabannya gini ya, Umi bikinkan teh dong gitu ya. Ternyata jawaban istrinya Masya Allah gitu ya. Abi, tehnya itu di toples warna kuning, gulanya di toples warna hitam, gelasnya di rak piring, air panasnya di dispenser. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya apa? Oh, maksudnya adalah si suami suruh bikin teh sendiri gitu. Wah, ternyata kata si suami daripada bikin capek-capek bikin teh sendiri lebih baik kalau di Banjarbaru itu namanya kalau orang jual itu acil itu. Acil ini dong beli kopi gitu. Kira-kira si acilnya itu melayani suami kita gimana coba? Oh, Bapak, kopinya kopi pahit atau kopi manis, Pak? Gitu. Oh Bapak, nanti kalau kurang gula, minta sama saya. Nah, itu didapatkan nggak seorang suami di rumah? Oh iya, Abi nanti kalau kurang gula, bilang Umi ya. Nanti enggak, malah suami-suami kita tuh mendapatkan pelayanan ya, Masya Allah ya, mendapatkan pelayanan yang asik gitu ya. Itu dari acil-acil tukang kopi gitu. Nah, ini sistem kehidupan kita udahlah sistemnya kapitalis. Kemudian istri-istri kaum muslimin juga tidak paham terkait dengan tugas dia sebagai seorang istri, dan ketika tugas dia jalankan dengan baik, harusnya dia menyadari bahwa surga loh gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya hanya bisa terjadi ketika Islam itu diterapkan. Kenapa? Kalau Islam itu tidak diterapkan, tugas kita itu banyak. Contoh tadi ya, istrinya udah kerja jadi TKW, ini nyambung ya Mbak Nuridaya, istrinya sudah capek nih ya, datang bawa uang sekian juta, kemudian pulanglah ke rumah, si suaminya nih ya, karena nggak punya kerjaan, ya udah kita tuker tugas ya, saya yang mencari nafkah, kamu yang jaga anak-anak ya gitu ya. Akhirnya kalau di Jawa Tengah, di daerah Gombong itu, Bapak itu kalau ngambil uang pensiun di kantor pos, waktu itu pernah anak ikut gitu ya. Ternyata banyak para suami itu ke kantor pos itu gendong anak-anak. Ya Allah gitu ya. Kalau di Jawa itu biasa ya, pakai jarit gitu digendong anaknya, mereka ngantri. Terus tanya, Pak itu ngapain? Itu Ndok, bapak-bapak itu mau mengambil uang kiriman suaminya dari TKW, dari Arab Saudi, dari mana-mana gitu. Ini kenapa gitu ya? Karena saat ini sistem kapitalis sekuler ini yang kemudian tidak bahasanya tidak apa ya? Tidak tidak mengakomodir ya, di mana ekonomi kita susah, seorang suami mencari pekerjaan itu susah, kemudian sumber daya alam kita itu dikuasai oleh asing, orang-orang di daerah itu tidak bisa bekerja, akhirnya apa yang dilakukan? Sementara sekolah mahal, kemudian rumah sakit mahal, anaknya harus belajar bayar sekolah, anaknya harus beli susu gitu ya. Nah, ketika ada tawaran bos, ada tawaran dengan gaji yang banyak, maka atas semangat untuk menghidupi ekonomi keluarga, peran suami istri itu kemudian menjadi kebalik. Nah, inilah kalau tadi pemimpinnya ya yang tidak menerapkan hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam tidak akan pernah seorang suami itu ya di dalam rumah gitu, ini kebalikan gitu. Hal ini terjadi kenapa? Karena memang tadi sistem ekonomi kita adalah sistem yang tidak tidak ini kepada masyarakat, mereka malah memperkaya para investor-investor gitu. Sehingga di samping pemahaman seorang istri terkait dengan berpisahnya dia dengan suaminya gitu ya, dia bekerja bersama orang-orang di luar sana, si suami juga secara legowo ya wis gitu ya, timbang anakku nggak makan, timbang anakku nggak minum susu kan gitu ya, ya wis lah istriku yang bekerja gitu, dia ikhlas. Gimana saja kalau suaminya ikhlas masak, ya seikhlas-ikhlas apapun tetap kita adalah rujukannya adalah hukum syara. Nah, sehingga disinilah kemudian muncullah feminisme bahwa istri ini layak dong jadi koam, gitu kan ya. Istri ini layak dong mengatur rumah tangga, istri ini layak dong nyuruh suaminya nyuci. Bisa jadi mungkin tadi video tadi istrinya habis pulang dari TKW ya, sehingga capek, kemudian nyuruh-nyuruh istrinya, nyuruh-nyuruh suaminya gitu. Nah, begitu kemudian bismillah yang ketiga,
bagaimana menyampaikan kepada suami terkait dengan posisi sebagai seorang suami, dia harus menjadi seorang qawwam. Ibu-ibu dirahmati Allah, ketika masyarakat kita diatur oleh aturan yang bukan berasal dari Allah, ya, diatur oleh aturan ya yang berasal dari buatan manusia. Ya, sistem demokrasi gitu ya, misalnya ya, dia lahir dari kapitalis sekuler. Demokrasi itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Ya, aturan itu dibuat oleh rakyat untuk kemaslahatan rakyat gitu. Maka tidak ada keinginan atau peran dari penguasa untuk mencerdaskan para bapak-bapak agar bapak-bapak memiliki pemahaman yang utuh terkait dengan tugas dia sebagai seorang qawwam. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan ya berarti mendorong suami kita itu untuk mengaji ya, mendorong suami kita itu untuk berdiskusi gitu, berdiskusi dengan kita gitu dengan cara yang ma'ruf. Pastilah kita sebagai seorang istri tahu nih ya kelemahan suami kita. Kita membicarakannya pada saat yang kapan. Oh ya kita tahu kalau misal suami kita di pagi hari kita bikinkan teh, kita bilang, "Oh, Abi ternyata di dalam Islam itu suami itu dia pemimpin loh dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah," gitu kan ya. Tapi dengan cara yang pelan. Kalaupun kita tidak mampu melakukan itu, biasanya suami itu jarang mau ya ketika dinasihati oleh istrinya. Ini aja ajak aja kemana gitu ya. Kalau kita punya mobil, pasang aja ceramah selama 1 jam di mobil gitu ya. Atau mungkin kita lewat orang lain untuk menyampaikan bahwa tugas seorang bapak, tugas seorang suami itu berat di hadapan Allah. Bahkan di dalam hadis Rasul dikatakan, apabila ada seorang anak laki-laki, apabila ada seorang anak perempuan yang dia keluar rumah, yang dia sudah balik, kemudian terlihat auratnya, maka 1 langkah anak perempuannya membawa seorang ayah 1 langkah ke dalam neraka. Nah, ini yang kemudian memang harus perlu bersabar ya, bersabar bagaimana cara menyampaikan kepada suami, dan yang kedua adalah didoakan ya, didoakan dengan cara yang baik gitu kan ya. Maka insya Allah ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinika, yang maha membolak-balikan hati manusia adalah Allah. Yang ketiga adalah kita harus melakukan aktivitas dakwah. Dakwah kepada masyarakat, juga dakwah kepada keluarga kita. Untuk apa? Untuk mencerdaskan umat agar umat mereka berkeinginan agar kehidupannya diatur oleh aturan Islam. Kalau di dalam Islam, tugas seorang istri itu adalah dia sebagai warabatul bait. Maka khalifah kelak akan meriayah, maka khalifah nanti kelak akan memastikan kehidupan rumah tangga kita semua itu adalah menjadi rumah tangga yang baik. Apabila seorang istri kebanyakan, mungkin anaknya banyak gitu, maka ketika si suaminya tidak mampu untuk mencari khodimat ya, maka khalifah lah yang harus memberikan khodimat agar si istri tersebut dia hanya melayani suaminya dan kemudian mendidik anak-anak yang menjadi seorang mujahid dan mujahidah, dan dia mendidik anak-anak yang menjadi seorang anak yang solih dan solihah serta mukhlis ya. Seperti itu insya Allah Mbak Nur Hidayah. Allah alam bisawab. Apa kira-kira insya Allah jawabannya nyambung nggak dengan pertanyaannya? Mohon maaf. Nggih, Ustazah, Masya Allah, jawaban yang luar biasa nggih. Semoga yang bertanya puas dengan jawaban pemateri pada sore hari ini nggih. Ini ada pertanyaan lagi nggih, Ustazah? Nggih, silakan. Tafadhol. Nggih. Dari yang di Zoom dulu. Izin bertanya Ustazah, apa batasan tabaruj untuk seorang wanita yang boleh dilakukan terutama dalam hal perawatan wajah dan tubuh? Karena saat ini banyak juga klinik-klinik kecantikan muslimah dengan jasa seperti tanam benang, sulam alis, suntik whitening, dan lain-lain. Ini Nggih.
perawatan wanita Nah, iya, zaman sekarang. supaya Untuk glowing pertanyaan gitu ya. kedua, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Saya kan belum menikah Ustazah, sama Ulun juga belum menikah. Ya, Jadi mudah-mudahan saya segera belum terima. memahami Mm-mm. dengan penuh kehidupan rumah tangga. Tapi saya ingin mempersiapkannya. Kira-kira apa yang harus disiapkan? Terlebih saya trauma dengan pernikahan ibu dan bibi saya yang mengakibatkan saya tidak percaya dengan laki-laki sama sekali. Oh, Hingga Masya Allah. pernah saya berniat untuk tidak menikah. Mm-mm. Nih, pertanyaan ketiga, Ustazah, bagaimana agar ikhlas mentaati suami? Terkadang ada rasa berat atau terpaksa atau tidak bahagia karena suami jauh dari harapan. Itu untuk sesi kedua pertanyaan sore hari ini, Ustazah. Masya Allah ya, luar biasa pertanyaannya. Yang pertama ya, terkait dengan tabaruj ya, tabaruj itu adalah dilarang ya, karena memang dalam Quran surat Al-Ahzab dikatakan bahwa hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka gitu. Untuk apa? Untuk supaya dia tidak tabaruj. Kemudian juga yang termasuk di sini tabaruj itu adalah sesuatu yang kalau dalam bahasa tabaruj itu kan gini, dia seperti mercusuar, ya mercusuar. Jadi ketika dimanapun dia berada, orang terpalingkan. Itu adalah tabaruj ya. Bagaimana dengan perawatan wajah, ya perawatan tubuh gitu ya. Perawatan wajah dan perawatan tubuh ya itu hukumnya mubah selama dia berniat untuk menjaga agar suaminya melihatnya dengan nyaman gitu kan ya, agar mungkin wajahnya tidak kusam gitu ya. Kemudian perawatan tubuh misalnya dengan minum jamu-jamu, kemudian dengan kita mungkin pernah beli ini ya, beli apa sih namanya buat badan tuh apa ya, saking lamanya nggak apa ya, Body apa lotion. bukan masker, apa sih Mbak Direda itu? Buat lotion. Lulur Ustazah. Lulur, ya, luluran Iya. ya. Nah, supaya apa? Ya supaya kita ringan gitu dan sebagainya. Maka selama itu adalah dalam rangka untuk menjaga diri kita dan agar itu supaya suami kita senang, maka itu adalah bisa jadi akan membawa pahala bagi kita ya. Bahkan ada seorang suami ya mengatakan, Umi ini ada dana ya. Nah, setiap bulan dia dikasih dana 200.000 untuk luluran gitu ya, untuk apa sih, meses dan sebagainya. Wah, beruntung sekali gitu ya. Kenapa? Karena memang Umi memang harus dijaga supaya selama ini kan udah capek masak, kemudian ngurusin anak. Baik banget ya suami seperti ini ya. Ibu-ibu pengen punya suami seperti ini gitu ya. Jadi pernah juga anak ikut kajian parentingnya Ustadz MR Kurnia gitu ya. Para bapak-bapak itu pengen istrinya itu cantik gitu ya, istrinya juga harum, istrinya itu juga kemudian istilahnya terlihat indah lah ya gitu. Nah itu kan tuntutan yang tidak benar kalau si suami tidak ngasih modal. Gitu ya. Dia menuntut istrinya untuk cantik, untuk supaya badannya selalu harum gitu, tetapi dia tidak memberikan, bahasanya modal itu tidak mesti uang ya. Modal itu adalah dia mungkin membantu si istri sehingga si istri itu tidak selalu bawa asap terus gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa selama si istri itu kemudian dia ikhlas ya. Maka kalau sudah perkara-perkara yang kemudian merubah ciptaan Allah, maka itu adalah hukumnya haram ya. Kenapa? Karena itu terkait dengan iman kita kepada iman kita yang keenam. Qadha wal qadar, baik buruknya datangnya dari Allah. Ketika Allah ciptakan rambut kita itu keriting, maka ya sudah itu yang terbaik gitu. Ketika Allah ciptakan hidung kita yang seperti ini, ketika Allah ciptakan alis kita ternyata alis kita cuma ada terdiri dari beberapa rambut gitu ya, maka itu yang terbaik gitu ya. Maka hukum untuk merubah ciptaan Allah terkait dengan sulam itu namanya, kalau dalam hadis itu kan kita tidak boleh untuk menyambung rambut ya. Kemudian apalagi itu adalah sesuatu yang permanen, itu adalah suatu tabarut. Kenapa hal ini terjadi?
para wanita-wanita sekarang hidup di zaman kapitalis sekuler, hidup di zaman yang kemudian semua serba dinilai dengan materi. Kemudian yang kedua adalah kehidupan kita dalam memaknai makna tusaadah, ke makna sebuah kebahagiaan, ya, makna tu jamilun, ya, jamilatun, ya, kalau perempuan ya, makna sebuah kecantikan itu sudah dikuasai oleh Barat. Makna-makna yang seperti itulah yang ada di tengah masyarakat, sehingga masyarakat kemudian terikut, sehingga akhirnya makna sebuah kecantikan itu adalah dilihat dari paras, ya, paras wajah, kemudian dilihat dari postur tubuh yang semampai, semeter tidak sampai gitu ya. Bahkan Masya Allah, wanita-wanita di zaman kapitalis sekuler ini, mereka tidak sadar, mereka sudah dieksploitasi gitu, dieksploitasi. Contohnya dikeluarkannya produk-produk glowing ya, kalau kita buka Facebook itu atau itu dalam sehari ya flek hitam hilang, dalam sehari glowing gitu. Tapi setelah dilihat-lihat rasanya agak aneh gitu ya, wajah orang itu licin sampai kalau menurut anak tuh bisa kalau laler itu nemplok di pipinya tuh kepleset gitu ya. Itu Masya Allah, itu adalah pinter-pinternya para kapitalis, sehingga mereka punya sebuah gozul sakofi dan gozul fikri. Mereka menggiring para wanita untuk sibuk dengan kecantikannya. Mereka menggiring wanita untuk bekerja dalam rangka untuk membeli alat-alat kosmetik. Ya. Kenapa? Untuk memenuhi tuntutan makna sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan menurut versinya Barat. Gitu ya. Kalau menurut Islam itu kan makna tusa'ada itu adalah ketika Allah ridho. Ketika kita sudah menjalankan aturan Islam, sholat kita sudah rasa bahagia. Ketika malam tadi kita sholat tahajud, oh Masya Allah kita bahagia. Ketika tadi ya kita taat terkait dengan pertanyaan ketiga, ketika kita sudah taat kepada suami, ya Allah, Engkau sudah memerintahkan untuk taat kepada-Mu ya Allah. Kalaupun ya Allah suamiku ini marah-marah ya Allah, nggak masalah deh, tapi aku sudah dapat pahala dari-Mu ya Allah. Marah-marah itu wajar, ikhlas tidak ikhlas itu juga wajar. Tetapi ini perlu kita dekatkan bahwa ternyata pahala dari Allah itu lebih besar ketika seorang istri taat kepada suaminya dalam rangka taatnya kepada Allah. Mungkin suami kita ini, ibu-ibu, ya, Ana tanya nih kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adakah suami kita di antara kita ini yang sekejam Fir'aun? Tidak. Insya Allah enggak kali ya. Bayangin gitu ya, kita nggak bisa artinya gitu, jauh banget kita dengan Asia ya, Bunda Asia, jauh banget kesabaran Bunda Asia. Jadi kalau misalnya kita kemudian kesel banget ya, begini salah, begini diomelin, kita udah pagi-pagi ngupasin udang, padahal udang ini adalah kesukaan suami kita, udah kita dandan, tiba-tiba suami kita datang dari mana? Dari kantor, dia bilang, Umi tadi udah makan di kantor. Kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang ibu yang solihah? Udang sudah tersedia, kita udah dandan. Apa yang kita lakukan ibu? Kita punya yang namanya Gorizatu Bako. Ingin eksistensi kita itu diakui oleh suami. Kalau kita nggak sadar, apa ya coba? Ya tadi, kasusnya seperti sandiwara tadi, meraju. Ya, meraju. Kalau bahasa itunya meraju. Gitu. Kalau kita berpikir, ya Allah, ada idrok silabilah, masak udang itu kita bacain sholawat, ya Allah niat hamba untuk memasakkan udang goreng. Mohon maaf ya ibu-ibu karena suami Ana suka udang, jadi contohnya udang gitu. Di pengalaman gitu ya. Karena kalau mau tekin udang itu biar pakai apapun masih bau gitu ya. Sehingga kita berusaha kuat supaya tangan kita tidak bau, kita cuci lagi gitu. Kira-kira udah berjibaku dengan baunya udang, tiba-tiba si Abi datang. Maaf Umi, Abi sudah makan gitu. Oh udang ya? Iya sama Umi, di kantor juga udang juga. Tapi kayaknya udang itu lebih enak deh yang di kantor. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ada yang kubrak, ada yang gitu ya. Ya, nah ya sudah gitu ya. Ini sambil nasihatin Ana juga ya ibu-ibu ya, karena biar bagaimanapun Gorizatu Bako itu ada pada seorang istri. Disitulah kemudian ada ujian, dan ujian itu adalah sebuah pahala. Nah, udah tuh, tapi ngomongnya sama suami jangan kemudian
Sampai gremek itu gigi jangan. Oh gitu Abi ya. Lebih enak di kantor ya. Ya sudah nggak apa-apa. Kita udah itu udah masalah ya sudah. Ya tersinggung sih. Oh ya Allah si Abi ini nggak niat ke pengorbanan Umi. Tapi kalau kita lihat ya Allah surga. Toh kita nggak rugi, makan aja atau bau. Abi boleh nggak udang ini Umi kasih sama teman Umi, gitu kan? Pahala, kita dapat pahala ngasih orang dan kita juga dapat pahala. Si suami pasti akan nanti suatu kapan kita akan bilang sama suami, padahal loh Umi udah bikinkan. Pada harapan Umi tuh pas Umi masakan, Abi bilang gini, Masya Allah istriku, ya Allah luar biasa gitu kan ya. Oh Ustazah Muti Ama itu kayak di sinetron aja. Enggak, bisa Ibu. Bisa kita lakukan. Tapi sebelum suami kita ngomong gitu, kita harus duluan. Ya, suami kita bisa datang ternyata suami tetangga datang bawa oleh-oleh bajunya baru. Suami kita cuma bawa bakwan 2 misalnya. Kita jangan bandingkan dengan suaminya orang sebelah. Terima kasih ya Allah Abi, sudah seharian ternyata Abi masih inget ya bakwan kesukaan Umi. Kira-kira suami kita gimana Ibu? Setelah ini Ibu ya, nanti ini ya langsung praktekkan ya. Di rumah Masya Allah gitu kan ya. Nanti suami Ibu akan bilang, ya Allah Umi ini habis minum obat apa kok tumben gitu ya. Kalau itu tidak pernah kita lakukan, ya kan? Tapi kalau kita lakukan gitu ya, Masya Allah, suami kita akan membalas kita dengan seperti itu. Ibu-ibu pernah nggak dikasih bunga? Ya, kalau alhamdulillah ya, ulun sering dikasih bunga. Kenapa? Oh, padahal dulu kesel banget gitu ya, kok suami kita nggak menghargai. Setelah kita ikut parenting, ternyata kalau kita menginginkan suami kita untuk menghargai kita, maka hargai dulu suami kita. Nah, oleh karena itu, agar kita taatnya ikhlas, maka harus hadirkan ruh. Harus hadirkan hidroksilabilah. Harus selalu tergambar surga. Ya Allah, surgaku ini lagi marah-marah nih ya. Ya Allah, nggak apa-apa lah kalau marah-marahnya itu. Nanti kemudian ya sudah, perbanyak minta maaf. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ibu-ibu, apabila seorang istri, adik-adik yang belum menikah nggak apa-apa. Ini belajar ya, kan bagaimana persiapan menikah. Persiapan menikah itu adalah yang pertama adalah wanita yang solihah akan Allah tempatkan sebagai dengannya laki-laki solih. Laki-laki solih Allah akan sandingkan dengan wanita solihah. Ya, laki-laki keji akan Allah sandingkan dengan wanita keji. Dalam ayat itu kan ada kalimat keji, fahisah gitu kan ya. Dan wanita keji akan disandingkan dengan laki-laki keji. Apa yang harus kita persiapkan sekarang? Persiapkanlah, pantaskan diri kita untuk menjadi wanita solihah dengan cara mencerdaskan diri kita. Maka insya Allah kelak nanti ada pangeran yang akan datang melamar kita dengan pertemuan yang juga dalam keadaan sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, ya perbanyak mengikuti parenting gitu ya, agar kita tahu bagaimana tugas seorang suami dan istri. Yang ketiga, bahwa kita harus menyadari kita nanti kita nanti menikah dengan seorang manusia, bukan seorang malaikat. Ya ibu-ibu ya. Kadang ibu-ibu mah ini sandingannya Rasulullah gitu. Benar, kita pengen seperti Rasulullah gitu ya, suami kita. Masya Allah, ketika kancing bajunya Rasulullah gitu ya, dijahitkan sendiri. Rasulullah kemudian tidak menginginkan istrinya susah gitu. Sementara kita ini apa? Itulah ujian bagi kita. Yang pasti kita nggak sampaikan punya suami seperti Firaun, kan begitu ya. Oleh karena itu maka jangan pernah trauma, karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Kenapa pernikahan itu seperti ini dan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat banyak sekali trauma masyarakat? Karena saat ini kita menerapkan sistem kapitalis sekuler yang mereka kemudian merenggut kebahagiaan seorang istri. Mereka ingin merusak rumah tangga kaum muslimin, bahkan mereka ingin merusak anak-anak kita. Ya, mereka suguhkan Ghazul Sakofi dan Ghazul Fikri agar anak-anak kita tidak lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka masukkan Ghazul Fikri dan Ghazul Sakofi, perang pemikiran, perang budaya, agar seorang istri tidak taat kepada suaminya. Begitu juga mereka hadirkan para wanita-wanita yang kemudian membuat
pandangan suami kita mengatakan, ih cantik banget ya si istrinya orang lain. Nah, itulah yang kemudian bentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu akan menjadi terwujud ketika kita semua menerapkan hukum Islam secara kafah. Yang menaunginya adalah kekhilafan Islamiyah yang diatur oleh seorang pemimpin yang bernama khalifah. Nah, disitulah kemudian insya Allah terwujud istri yang solihah, suami yang solih, yang mereka saling berinteraksi sebagai sohbah. Ya. Bagaimana? Apakah kita menunggu dulu khilafah tegak baru kemudian kita jadi istri yang solihah? Tidak. Ya. Pada saat sekarang pahala kita lebih banyak dibandingkan nanti ketika Islam tegak, gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan di dalam sebuah hadis ibu-ibu, apabila seorang istri memegang tangan suaminya dengan ikhlas, maka saat itu ya dalam hadis Rasulullah jari jemarinya itu akan mengeluarkan ini ya, mengeluarkan dosa-dosa kecil kita gitu ya. Sehingga kalau bisa Ana biasanya nanya ke ibu-ibu jamaah, ibu-ibu minta maaf sama suami itu setahun berapa kali gitu. Ada yang jawab 2 kali Ustazah. Hah, kaget kan 2 kali, apa aja 2 kali ibu-ibu? Ternyata Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu kan jauh sekali dari syariat Islam. Ya, nah padahal seorang istri ya kita wajib untuk meminta maaf. Coba ibu kita ikuti apa yang disampaikan Rasulullah, minta maaf kepada suami kalau kita salah. Kalau suami kita salah pun kita juga melakukan munakasah, diskusi kepada suami dengan cara yang ma'ruf. Kemudian puji terus suami ketika melakukan kebaikan. Maka suatu saat kita akan mendapatkan timbal balik dari suami. Kalaupun suami kita tidak seperti itu, maka jadikan dia sebagai ladang pahala. Ya, insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kajian kita disambung sampai Isa nih ya. Masya Allah. Luar biasa pertanyaan dari ibu-ibu sekalian pada sore hari ini. Ini dengan jawaban yang juga luar biasa, Masya Allah. Semoga ini menjadi tambahan ilmu yang sangat banyak pada sore hari ini. Ustazah izin menanyakan apa Pian masih ada waktu nggih untuk menjawab pertanyaan terakhir ini? Karena akadnya sampai jam 6. Nggih, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, sampai sebatas apa ketaatan istri kepada suami ketika misalnya istri dilarang keluar dalam rangka dakwah? Dakwah adalah kewajiban. Satu saja? Nggih, Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan Allah, yang pernah diturunkan Allah. Siapakah khairul ummah itu? Adalah yang mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka adalah wa tu'minuna billah, mereka adalah beriman kepada Allah. Makna ayat ini adalah maknanya am. Am di sini artinya umum. Kewajiban dakwah itu adalah kewajiban yang diwajibkan baik ar-rijal maupun nisa, laki-laki dan perempuan, ya. Di mana salah satu tugas seorang perempuan adalah melakukan aktivitas dakwah. Itu adalah tugas publiknya. Sehingga salah kaum feminis mengatakan kok wanita cuma di dalam rumah saja. Tidak. Wanita diberikan kewajiban oleh Allah. Yang sama kewajibannya dengan laki-laki adalah dia berdakwah keluar rumah kepada sesama perempuan. Ya. Sehingga dakwah itu adalah sebuah fardu ain, ya, sebuah kewajiban. Nah, yang kedua, taat kepada suami itu juga fardu ain. Nah, di dalam fikih aulawiyat, ya, fikih aulawiyat, aulawiyat itu adalah fikih prioritas. Fikih prioritas ini akan ada berlaku ketika sebuah kewajiban berbenturan dengan kewajiban. Artinya fardu ain dengan fardu ain, kan gitu ya. Maka mana yang terlebih dahulu harus dilakukan
untuk dia taati. Tidak lain adalah yang satu ya, waktunya itu yang lebih pendek ya. Yang kedua adalah di mana ketika dia tidak melaksanakannya gitu ya, maka saat itu dia akan berdosa. Nah, dalam hal ini ketika seseorang ya dia wajib taat kepada suami ya, selama suami tidak menyuruh dia kepada maksiat gitu ya, maka di sini ada kemudian kecerdasan kita untuk melihat sebuah masalah. Apa yang harus kita lakukan ketika hari ini kita tidak dibolehkan mungkin gitu ya, maka saat itu kita harus taat sama suami. Ya. Tapi kita sudah niat nih, hari ini kita mau dakwah, tapi gak boleh sama suami. Kan gitu ya. Maka ada sebuah ikhtiar yang harus dilakukan oleh seorang istri. Taat dulu kepada suami. Maka dia setelah itu berdoa, semoga lisan seorang istri mampu untuk membuat suaminya itu paham. Ya, contoh ya, misalnya contoh ada suatu hari ya, ketika seorang istri pergi berdakwah, tiba-tiba anaknya itu sakit gitu ya, sakit gitu. Maka kita bilang kepada suami, Abi gimana ya, Umi nggak usah pergi aja ya gitu ya, nggak usah pergi aja ya, karena kan kasihan. Di situ sambil berdoa gitu si istri tadi ya, sambil bersolawat, istighfar dan sebagainya. Tiba-tiba tanpa disangka sang suami bilang, ya Umi, umat di luar sana masih memerlukan Umi, ya, kata si suami tadi. Insya Allah. Ya, ini ya. Tapi si istri ini kan sudah melakukan aktivitas, menyampaikan aktivitasnya, nggak ujuk-ujuk begitu kan ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya harus yang dilakukan oleh seorang istri ketika dia menikah, dia sampaikan kepada suami bahwa aktivitas dakwah itu adalah suatu kewajiban, aktivitas taat kepada suami juga satu kewajiban. Nah, sebelum kita menikah, itu bilang sama calon suaminya, akhi, saya gimana kalau misalnya saya tetap berdakwah misalnya gitu ya, oh nggak apa-apa, oke gitu. Tapi kalau sudah terlanjur gimana? Maka dahulukan taat sama suami sambil melakukan ikhtiar, ya, melakukan ikhtiar, memahamkan kepada suami gitu ya. Nah, terus kemudian kita keluar, ya keluarnya apa? Sebenarnya tidak dibolehkan suami itu untuk menghalangi kita untuk melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah, kan gitu ya. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah tadi memberikan pengertian kepada suami, kemudian tunjukkan kita sebagai seorang istri bahwa kita sudah melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang istri dan kita sudah memenuhi sudah meriayat suami kita dengan baik. Nah, maka yang harus kita lakukan seperti itu sambil kita memahamkan kepada suami. Ya, dan sambil kita doakan gitu ya, mudah-mudahan Allah memberikan dan membukakan hati suami kita. Biasanya biasanya suami itu pasti akan mengizinkan kita untuk melakukan kebaikan gitu ya, selama kita sudah memenuhi keinginan suami. Nah, terkadang kita tidak diizinkannya itu adalah ketika kita mungkin di hadapan suami atau dilihat oleh suami kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain gitu. Sehingga sifat seorang suami itu kan nggak kepengen tuh istrinya itu susah. Atau mungkin kita sering tuh ngeluh sama suami, aduh Umi ini capek, kemarin ke situ, kemarin ke sini. Coba sebagai suami yang baik pasti tidak ingin istrinya itu merasa kelelahan, maka artinya sudah deh kalau kayak gitu Umi nggak usah aja lagi hari ini dakwah dan sebagainya. Nah, yang pasti kalaupun kita berangkat dakwah sesungguhnya itu juga tidak masalah gitu ya, tetapi karena suami tidak boleh melarang untuk melakukan aktivitas ketaatan kita kepada Allah. Tetapi di situ ada skala prioritasnya. Ya, kita penuhi keinginan suami, kemudian kita tanyakan alasannya kenapa Bi kok nggak dibolehin. Kita disitulah diskusi dengan baik. Kalau perlu kita memohon ya, kalau perlu kita menyampaikan ya Allah, kalau kita nggak dakwah Bi, bagaimana nanti kondisi anak-anak kita gitu. Padahal kalau Umi dakwah, sesungguhnya Umi ingin dengan dakwah ini adalah amal pahalanya kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita pun juga dijaga oleh Allah, karena Umi juga ingin menjaga umat. Banyak deh, terserah kita gitu ya, menyampaikannya dengan cara yang bagus. Dan
supres ya, kepada suami itu memang harus diutamakan ya. Ini bukan 17 tahun ke atas ya, tetapi ini adalah sebuah kewajiban kita kepada suami, dan suami itu pasti insya Allah ketika melihat istrinya sudah memenuhi semua kewajibannya, pasti suami kita tidak tega untuk tidak mengizinkan kita melakukan aktivitas dakwah yang baik. Hanya saja perlu pencerahan atau perlu penyampaian dengan cara yang detail gitu ya, dan dengan cara yang ma'ruf ya. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Mutia dari pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan jawaban juga luar biasa pada sore hari ini. Ini sudah waktunya sudah habis nggih. Jadi ulun mohon maaf kalau ini Jadi ada ditambah sampai Isa. Maunya sih Ustazah. nggih, ulun mohon maaf karena waktunya mungkin akan lebih 10 menit karena ada sesi doa dan sesi untuk dokumentasi acara pada sore hari ini. Kepada Ustazah Muti, Masya Allah, ya mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa. Kita tidak tahu, mungkin di antara kita, ya di antara di sini banyak sekali istri-istri yang solihah gitu ya. Kalaupun kita belum solihah, mudah-mudahan kita numpang doa dan semoga Allah mengabulkan ya lewat lisan-lisan beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Karim, saksikanlah ya Allah, kami sebagai istri dan ibu ingin menjadi istri dan ibu yang solihah. Kami sebagai seorang anak ingin menjadi seorang anak yang solihah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Teguhkan dan kukuhkanlah rumah tangga saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu ditegakkannya Islam kafah ya Allah, yang akan melindungi anak kami ya Allah, yang akan melindungi keluarga kami ya Allah, yang akan melindungi suami kami ya Allah, yang akan melindungi para istri ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah anak-anak kami yang solih dan solihah, yang kelak akan melapangkan kubur kami ketika kubur kami dalam keadaan sempit ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah anak-anak kami, anak yang solih dan solihah ya Allah, yang kelak akan menerangi kubur kami ketika kubur kami dalam keadaan gelap gulita ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami terus menjadi seorang istri yang solihah ya Allah, yang ingin meraih surga dari suami-suami kami ya Allah. Ya Allah,
Kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, dengan berdoanya tadi, maka berakhir juga acara taklim pada sore hari ini. Ulun mewakili panitia komunitas Ibu Peradaban mengucapkan syukron wa jazakillah khairan katsiran kepada narasumber Ustazah Mutiah pada hari ini. Semoga dicatat sebagai amal jariah di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami juga memohon keridhaan jika terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam acara sore hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini. Sampai berjumpa para ummahat sholihah di taklim KIP berikutnya. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sebelum sesi dokumentasi, mari kita tutup taklim hari ini dengan istighfar, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi dokumentasi, jika berkenan buka kamera, tafadhol nggih. Ada yang dari Tengger ini, dari Pacitan. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, Ibu Heni ya dari Pacitan. Kakaknya Mbak Penny. Oh, Masya Allah, kakaknya Mbak Penny. Ya, terima kasih. Nggih, sama-sama, Nggih. Mohon maaf lahir batin, ibu-ibu. Minta halal, minta ridhonya. Kalau ada salah-salah khilaf, mohon dimaafkan. Ada Bu Sebi ya dari Bogor. Jazakillah, Ustazah. Wa iyaki, Ibu. Jazakillah khairan katsir, Mbak Muti. Masya Allah, Dek. Barakallah. Wa iyaki. Nggih, Masya Allah. Syukran kasir, ibu-ibu. Maaf lahir batin, saya juga masih belajar jadi istri yang solihah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan diberi kemampuan. Nggih. Izin let ibu-ibu. Syukran Ummu Hana, jazakunallah khairan katsir atas kepercayaannya. Alhamdulillah bahagia bisa ketemu di sini. Insyaallah. Jazakillah Ustazah, Masya Allah. Wa iyaki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin close nggih, ibu-ibu. Nggih, Umi, jazakallah khair.